Bayangin kalau ada seorang pemuda yang memiliki rasa malas yang cukup tinggi. Setiap hari kerjaannya hanya scroll, mencari kesenangan, memuaskan diri, dan hanya melakukan hal yang sia-sia. Dalam kehidupannya dia nggak pernah bangun pagi, nggak pernah olahraga, nggak pernah belajar, hobinya tawuran, dan banyak hal buruk yang ia lakukan hingga akhirnya dia berubah karena FOMO. FOMO, kata-kata yang nggak asing lagi terdengar di telinga kita. Dan entah kenapa di benak sebagian orang, FOMO ini menyimpan sebuah stigma yang cukup negatif. Banyak dari kalian yang kehidupannya selalu disetir oleh FYP, di mana apapun yang ada di beranda kamu tuh selalu memberikan pengaruh dalam kehidupan atau keseharian kamu. Dan hal-hal ini cukup memaksa kamu untuk harus mengakui bahwasanya kamu adalah manusia yang cukup gampang terpengaruh. Ada yang mengatakan bahwasanya kita harus sukses di usia muda. Dan kata-kata itu membuat kamu memeras keringat dan tenagamu hingga lupa waktu. Dan ada juga yang mengatakan kita harus memiliki kesehatan mental yang baik. Dan ternyata itu hanya membuatmu cukup khawatir kepada hal-hal yang nggak perlu. Apakah hal-hal itu salah? Tidak. Hal-hal itu nggak salah. Tapi kamu harus menyadari bahwasanya dunia ini selalu memaksa kita untuk kehilangan kewarasan dan jatuh ke dalam keputusasaan. Dan banyak dari kalian yang tidak cukup mampu untuk selalu menjaga diri agar tetap dalam kondisi prima di setiap harinya. Kamu harus menyadari bahwasanya FOMO ini memang benar-benar cukup berpengaruh ke dalam kehidupanmu. Dan sebenarnya FOMO ini memberikan dua tawaran, yakni tawaran positif dan tawaran negatif, tergantung bagaimana cara kepala kita mengolah informasi dengan baik. Mana yang perlu masuk ke kepala dan mana yang nggak perlu masuk ke kepala. Mungkin sebelum jauh kita membahas FOMO, kita harus tahu apa sih FOMO ini. Dalam konteks bahasa, FOMO ini berasal dari kata fear of missing out, yang artinya rasa takut ketinggalan. Istilah ini menggambarkan sebuah kecemasan atau perasaan khawatir karena tidak mengikuti suatu acara, tren, atau informasi yang sedang ramai dibicarakan banyak orang. Seringkali hal ini terjadi karena kita terlalu sering terpapar oleh media sosial. Mungkin contohnya seperti ada orang namanya Angel, perempuan. Nah, Angel ini dia berkuliah, dan ketika dia berkuliah, dia kaget. Ada banyak sekali teman-temannya yang sedang ramai membicarakan sebuah produk skincare dan mereka ramai-ramai war atau memperebutkan skincare ini tadi karena stoknya terbatas. Dan tiba-tiba Angel merasa cemas karena dia takut kalah dengan teman-temannya yang sudah mengkoleksi produk skincare yang viral ini. Nah, pada akhirnya dia pun ikut-ikutan war dan mencari produk skincare yang viral ini. Dan sebenarnya ini bukan hal yang cukup penting baginya, tapi karena perasaan cemas ini tadi, dia mau gak mau harus mendapatkan produk skincare yang viral itu tadi. Nah, perasaan cemas yang dimiliki oleh Angel ini bisa disebut dengan FOMO. Karena pada era digital saat ini kita sangat dekat dengan media sosial, maka sangat-sangat wajar apabila media sosial menjadi jembatan terbesar untuk menjebakmu dalam perasaan FOMO ini. Sekarang kan kita tahu, marak banget terjadi tren standar kehidupan yang ada di media sosial. Banyak banget orang-orang yang disetir oleh FYP mereka sehingga mereka tidak memiliki kompas moral yang pasti, karena kompas moral mereka hanya story story jalanan atau story pemandangan, terus habis itu ada kata-katanya. Nah, karena FOMO ini menjadi pengaruh yang cukup besar dalam kehidupanmu,
maka sangat wajar apabila hal ini membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan kamu. Lalu apa saja sih dampak dari FOMO ini? Mungkin kita mulai dari dampak negatifnya dulu. Yang pertama, meningkatkan rasa kesepian dan cemas. Nah, dikutip dari website alodokter.com, di situ mengatakan bahwasanya banyak orang yang terlalu sering melihat kehidupan orang lain sehingga mereka kurang nyaman dengan kehidupannya sendiri. Hingga akhirnya mereka lebih mudah merasakan kesepian. Kita ambil contoh, semisal kamu adalah orang yang jomblo atau nggak punya pasangan. Lalu tiba-tiba FYP-mu kebanyakan hal-hal romantis yang dibagikan orang lain yang ada di berandamu. Dan itu terus-menerus atau sering kali ada di berandamu, konten-konten romantis yang disebarkan oleh orang-orang kepadamu. Lalu kamu tiba-tiba berpikir bahwasanya ternyata hidupku sesepi itu karena belum punya pasangan. Padahal sebenarnya kamu bisa menjalankan hidup dengan baik tanpa pasangan, atau kamu masih belum siap untuk punya pasangan dan kamu masih enjoy aja sebenarnya belum punya pasangan, tapi karena kamu terlalu sering melihat konten-konten romantis yang ada di media sosial, maka kamu tiba-tiba merasa kesepian karena belum punya pasangan. Nah, ini bisa menjadi contoh. Lalu yang kedua, kehilangan kepuasan dalam hidup. Pada website halodoc.com ditulis bahwasanya FOMO dapat menghasilkan rasa ketidakpuasan dalam kehidupan kita saat ini. Seseorang mungkin merasa bahwasanya mereka sedang melewatkan pengalaman yang lebih baik dan kesulitan untuk menikmati momen hidup sekarang. Contohnya, kamu orang yang berada di daerah perdesaan atau daerah yang bukan kota, dan keseharian kamu itu sederhana. Kamu bangun pagi produktif, lalu setelah kamu bangun ke pagi, kamu berangkat ke sawah, kamu menggarap sawah dengan baik, lalu ketika di sore hari kamu merawat peternakanmu, kamu merawat sapimu, kamu merawat ayammu, dan kamu merawat kambingmu, lalu setelah habis maghrib, kamu berangkat ke surau untuk melakukan kegiatan hal-hal yang religi. Nah, ternyata pada suatu ketika kamu melihat nih di HP-mu ada anak-anak muda seusiamu yang masih muda tapi udah punya mobil yang bagus, udah tidur di apart yang mewah, udah tidur di hotel yang mewah, dan udah jalan-jalan ke luar negeri dengan standar kehidupan yang benar-benar gila, dengan keglamoran yang benar-benar gila, dan kamu merasakan bahwasanya ternyata banyak yang kurang dalam kehidupanku karena kehidupanku cuma gini-gini aja. Padahal sebenarnya kamu masih bisa tetap enjoy menikmati kehidupanmu walaupun tetap gitu-gitu aja, walaupun tetap seperti itu aja, tapi kamu tetap bisa menikmati kebahagiaanmu, kamu tetap bisa menikmati ketenanganmu. Tapi karena kamu terlalu sering melihat keglamoran yang ditampilkan oleh orang-orang, kamu jadi kurang semangat dalam menjalani hari karena kamu merasa bahwasanya kamu nggak kayak mereka. Dan yang nomor 3 adalah penurunan kualitas hidup. Karena kamu udah merasa apa-apa kurang nih, kamu udah merasa apa-apa kurang, dan pada akhirnya kamu tidak bisa menjalani hidup dengan maksimal. Kamu terlalu berlari dengan kencang, kamu terlalu memaksakan diri, kamu terlalu memeras energi, tenaga, dan pikiranmu untuk mencari uang, untuk mencari kesenangan. Dan ketika kamu kurang atau bahkan belum bisa menggapainya, atau ketika kamu gagal, kamu ditemani oleh rasa kekecewaan dan kurangnya rasa bersyukur kamu, sehingga kualitas hidup yang harusnya bisa maksimal malah turun bahkan anjlok. Yang harusnya kamu masih bisa yang harusnya kamu masih enjoy aja menikmati hidup dengan tenang, dengan nikmat, tiba-tiba kamu melihat bahwasanya standar hidup orang ada yang lebih tinggi dan kamu mencoba berlari ke arah sana. Ternyata kamu terjatuh, dan kamu terjatuh ditemani oleh rasa kekecewaan tadi. Akhirnya performa kamu dalam menjalani kehidupan itu malah menurun atau bahkan anjlok itu tadi. Padahal
Kamu harus sadar bahwasanya yang ditampilin di media sosial itu hanya hal-hal yang hal-hal yang sifatnya terbaik mereka lah. Kebanyakan pengguna media sosial itu hanya menampilkan sisi-sisi terbaik mereka di media sosial dan menutupi sisi-sisi kekurangan mereka di sosial media. Dan kehidupan terbaik mereka kamu bandingkan dengan kehidupan terburuk kamu, ya nggak seimbang, bos, nggak seimbang. Tapi jangan salah, dari banyaknya dampak negatif FOMO itu tadi, ternyata ada loh, ada dampak positifnya. Ada dampak positifnya ada. Contohnya dulu aku tuh orangnya cukup bermalas-malasan. Orangnya ya kalau malam suka nongkrong, suka ngegame sampai lupa waktu. Lalu kalau pagi itu biasanya aku tidur sampai entah jam berapa. Terus aku juga cukup antisosial dengan tidak keluar kamar sama sekali dan nongkrong dengan orang-orang tertentu. Dan masih banyak bad habit yang aku lakukan pada waktu itu. Dan entah kenapa tiba-tiba seakan-akan menemukan pencerahan. Waktu itu aku melihat di media sosial ada yang membagikan kisahnya, kisah inspiratifnya. Dia membaca buku dan dia enjoy menikmati buku tersebut dan dia menyukai buku. Di situ entah kenapa aku tiba-tiba tertarik dan aku coba untuk membeli satu buku. Aku selesai membeli satu buku ini dan tiba-tiba kayak wah, ternyata nikmat baca buku. Lalu aku tambah lagi buku. Selesai baca buku itu, tambah lagi buku. Selesai baca buku itu, tambah lagi buku. Begitu seterusnya hingga akhirnya nggak kerasa nih tiba-tiba aku sudah punya jadwal yang aku bikin sendiri dalam keseharianku. Rutinitasku sudah aku tata dengan baik. Lalu aku lebih produktif, aku mencoba untuk menulis dan banyak hal yang berubah setelah hal itu. Banyak sekali hal yang berubah setelah saat itu. Dan saya sangat berterima kasih dengan influencer-influencer yang sering membagikan kisah-kisah inspiratif kalian. Tolong jangan tumbang karena mulut netizen. Karena banyak orang-orang sepertiku yang ternyata terbuka karena kalian. Seperti yang aku katakan di awal bahwasanya FOMO ini menawarkan kita dua hal, yakni positif dan negatif. Dan itu tergantung bagaimana cara kita mengolah informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Dan mungkin ini tips dari aku supaya kita bisa lebih baik atau lebih bijak dalam mengelola informasi, atau supaya FOMO yang kita dapat itu bukan FOMO yang sifatnya merugikan. Yang pertama, coba pilih-pilih informasi. Jangan menelan informasi mentah-mentah. Kamu harus pinter dalam mengolah informasi. Mana yang perlu kamu ambil dan mana yang nggak perlu kamu ambil. Kita harus sadar, media sosial ini nggak semuanya hal yang real. Ada yang itu cuman clickbait, ada yang itu cuman gimmick, ada yang itu cuman drama. Nah, dari banyaknya informasi itu tadi, kita harus mengetahui mana yang perlu kita ambil dan mana yang nggak perlu kita ambil. Lalu, follow orang-orang yang membuatmu berkembang. Hal ini cukup ampuh sih menurutku, karena kalau kamu mengagumi seseorang, entah secara langsung atau tidak langsung, terkadang kamu mengikuti mereka. Mengikuti sepak terjang mereka, entah itu cara berbicara atau bertindak laku atau pandangan berpikir. Secara tidak langsung kamu akan mengikuti mereka. Dan karena media sosial ini memberikan impact yang cukup besar dalam kehidupan kita sehari-hari, maka siapa orang yang kamu follow itu cukup memberikan pengaruh dalam setiap hidupmu. Contoh nih, ada seseorang yang dia itu suka dengan isu politik dan isu sosial. Nah, lalu dia ngefollow Ferry Irwandi. Siapa yang nggak tahu Ferry Irwandi, ya kan? Dan dia sering melihat gagasan yang diucapkan oleh Ferry Irwandi dalam video-videonya. Dia juga sering menyimak video-video dari Ferry Irwandi. Nah, secara tidak langsung Ferry Irwandi ini akan memberikan impact pada sudut pandangmu, entah itu dalam itu isu politik, sosial, atau isu-isu yang dibahas oleh Ferry Irwandi yang lainnya. Lalu
gunakan FOMO sebagai bahan motivasi ke arah yang lebih positif. Ya, kita tahu kalau orang-orang tuh kebanyakan ngefollow orang-orang yang sefrekuensi dengan minat dan kegemaran mereka. Ya, tapi usahakan jangan cuma ngefollow doang. Pastikan kamu mengambil hal positif dari orang-orang yang kamu follow. Dan mungkin kamu cari hal yang bisa kamu tiru sehingga kamu meniru hal-hal yang positif dari orang-orang yang kamu follow untuk kamu aplikasikan dalam kehidupan sehari-harimu. Itu nggak salah. Jangan termakan dengan kata-kata jadilah dirimu sendiri. Karena kebanyakan orang yang pakai kata-kata itu adalah orang yang malas. Dia nggak berkembang, terus dia cuman berkata, saya pengen jadi diri sendiri, saya pengen jadi sendiri, saya pengen jadi diri sendiri. Karena kita tahu, meniru kebaikan orang itu bukan hal yang buruk kok. Bahkan harusnya emang kita harus meniru hal-hal baik yang ada di setiap orang. Harusnya seperti itu. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita harus meniru atau bahkan melampaui orang yang sudah kita garis itu tadi. Lalu latih rasa cukup dan syukur. Ya, realistis aja, Ben. Di dunia ini tuh kita nggak selalu dikelilingi oleh hal-hal yang kita mau. Kita nggak akan selalu keturutan oleh hal-hal yang kita mau. Dunia ini nggak berputar di sekeliling kita. Dan karena dunia ini nggak berputar di sekeliling kita, maka jangan kecewa terhadap kegagalan ataupun ketidakmampuan kita dalam menggapai sesuatu. Harusnya kamu fokus aja kepada apa yang bisa kamu lakukan. Kalau itu belum bisa kamu capai, ya terus berproses terus. Jangan lelah berproses. Terus saja berproses dan nikmati hal itu. Jangan sampai kamu merasa tertekan karena wah, kenapa kok ini belum bisa berhasil? Kenapa kok ini belum bisa berhasil? Jangan. Kita harus memiliki rasa cukup dan syukur yang baik sehingga ketika kita mengalami sebuah kegagalan, kita tidak terlalu jatuh terlalu dalam. Oke, terima kasih buat yang nonton video Yaping ini sampai akhir. Ya, semoga saja video ini berguna buat kita semua dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon koreksi di kolom komentar and keep growing.